Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kami jelaskan adalah perkembangan peradaban dan tokoh-tokohnya. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat menakjubkan, sehingga zaman ini sering disebut zaman keemasan dunia Islam. Berikut ilmu pengetahuan yang berkembang beserta tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama, kemajuan ilmu tafsir dan hadis, yang kedua, kemajuan ilmu-ilmu agama, dan yang ketiga, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu tafsir dan hadis. Masa kekuasaan Abbasiyah adalah zaman keemasan peradaban Islam. Faktor penting yang menjadi pendorong perkembangan peradaban adalah Islam memiliki sumber normatif yakni Al-Quran. Selain Al-Quran, hadis juga telah mendapat kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan Muslim. Dari dua sumber utama, inilah ilmu-ilmu lain mulai berkembang. Ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian terhadap Al-Quran dapat dilihat dari banyaknya buku yang ditulis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Hampir setiap cabang ilmu yang berkembang diawali dengan mengutip dan menafsirkan ayat Al-Quran yang terkait. Perkembangan ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah terdiri atas tafsir bi al-ma'sur. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Para ahli tafsir bil al-ma'sur antara lain Jarir at-Tabari, Ibnu Atiyah al-Andalusi, As-Sudai, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Tafsir bi ar-Ra'i, penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. Para ahli tafsir bi ar-Ra'i antara lain Abu Bakar Asam, Abu Muslim bin Bahr Is-Safani, Ibnu Jaro al-Asadi, dan Abu Yunus Abdus Salam. Di antara buku-buku tafsir yang ditulis pada masa dinasti Abbasiyah dan masih menjadi rujukan hingga sekarang ialah kitab Al-Jami' Al-Bayan yang ditulis oleh At-Tabari, Al-Kasyaf oleh Az-Zamakhsyari, dan Mafati Al-Ghabi oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ilmu hadis. Ilmu hadis dan pembukuan hadis juga berkembang. Dalam perkembangan berikutnya, hadis disusun sesuai dengan isinya dan dibagi atas pasal-pasal atau bab-bab yang lebih khusus yang terkait dengan pembahasan fikih. Metode pengumpulan hadis seperti ini disebut musannaf. Ada 6 dari kitab jenis ini yang secara umum diakui oleh mayoritas umat Islam, yang terkenal dengan Al-Kutub As-Sita, kitab yang 6. Adapun ke-6 pengumpulan hadis yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemajuan ilmu agama. 1. Ilmu kalam. Lahirnya ilmu kalam disebabkan oleh faktor adanya musuh Islam yang ingin melemahkan Islam dengan menggunakan filsafat serta hampir semua masalah, termasuk masalah agama telah berubah pola rasa ke pola akal dan ilmu. Oleh sebab itu, para filsuf yang muncul adalah mereka yang mendukung atau membantah topik-topik ilmu kalam, tetapi dipengaruhi oleh filsafat yang berkembang. Di antara pelopor dan ahli ilmu kalam ialah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Allaf, Ad-Daham, dan Abu Hasan al-Ash'ari. Kemudian, 3 tokoh lainnya yang terkemuka adalah Al-Ghazali, Muhammad Abdul Karim Syahristani, dan Fakhruddin Ar-Razi, dengan karyanya yang terkenal berjudul Al-Matalib al-Aliyah min al-Ilm Allahi. 2. Ilmu fikih. Dalam ilmu fikih ditinjau dari aspek hukum, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul dan berkembang aliran atau mazhab yang menawarkan metode dan pendapat yang beraneka ragam. Ada 4 mazhab besar yang bertahan di kalangan Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada periode Abbasiyah, mazhab fikih lebih diatributkan kepada tokoh pemikir terbesarnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris As-Safi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karya-karya ulama fikih antara lain Imam Abu Hanifah karyanya Fiqhu Akbar dan Al-Alim wal Muta'an. Imam Malik adalah seorang pakar dalam bidang ilmu fikih dan hadis setelah tabi'in. Karya Imam Syafi'i yang monumental adalah dan Ar-Risalah. Karya Imam Hanbal yang terkenal adalah Al-Musnad Ahmad ibnu Hambal. 3. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini dilatar belakangi oleh kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofis sehingga menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Situasi politik dan perdebatan kalam menjadi salah satu faktor penyebab banyak ulama Islam
mencari jalan menuju Tuhan melalui pendekatan tasawuf. Adapun tahapan atau makam yang akan dilalui oleh para tasawuf sebagai berikut. Yang pertama, zuhud, yaitu kehidupan yang terbebas dari materi duniawi. Salah seorang tokoh sufi yang termasuk kategori ini adalah Sufyan As-Sauri, Abu Hashim, dan Jabir bin Hashim. Yang kedua, mahabbah, yaitu rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang tokoh yang terkenal dalam hal ini adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Yang ketiga, ma'rifat, yakni pengalaman ketuhanan. Keempat, al-fana dan al-baqa, yaitu suatu keadaan ketika seorang sufi belum dapat menyatukan diri dengan Tuhan sebelum menghancurkan dirinya. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan masalah ini adalah Abu Yazid al-Bustami. Yang kelima, ittihad dan hulul, yaitu tahapan ketika seseorang telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Abu Yazid al-Bustami, al-Hallaj. Selain mereka yang telah disebutkan di atas, pada masa dinasti Abbasiyah terdapat tokoh sufi yang cukup terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali. Ia seorang sufi yang juga dikenal sebagai filsuf dan mutakallim. Adapun karya besarnya dalam ilmu tasawuf adalah Ihya Ulumuddin. Di samping Al-Ghazali, tokoh tasawuf lain adalah Al-Quraish dengan karyanya yang terkenal Risalah Al-Quraisyah. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran dan farmasi. Pada masa itu didirikan lembaga pelatihan pengobatan peninggalan zaman Bizantium di Antioquia dan Haran di Suriah serta di Iskandaria Mesir yang sudah melemah dibangkitkan kembali. Seorang dokter yang cukup terkenal dari lembaga ini, Jirjis bin Jibril al-Baktiso. Bermunculan dokter muslim yang secara terus-menerus memahami dan mengembangkan atib atau ilmu kedokteran. Di antara para dokter tersebut sebagai berikut. 1. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau Razes. Ia berjasa besar dalam mempelajari dan mengobati penyakit campak atau smallpox dan cacar measles. 2. Hunain Ibnu Ishaq 804 sampai 874 Hijriah. Terkenal sebagai dokter ahli di bidang penyakit mata dan penerjemah buku-buku kedokteran ke dalam bahasa Arab. 3. Ali Abbas, wafat 944 Masehi, menyusun sejenis ensiklopedia kedokteran yang disebut Kitab Al-Maliki. 4. Ibnu Sina atau Vicenna, 370 sampai 428 Hijriah atau 980 sampai 1037 Masehi. Dengan karyanya yang terkenal ialah Al-Qanun fi At-Tib. 5. Abu Marwan Abdul Malik Ibnu Abil Ala Ibnu Zur 1091 sampai 1162 Masehi. Terkenal sebagai dokter ahli di bidang penyakit dalam atau internis. Karyanya yang terkenal At-Taisir atau pemudahan perawatan dan Al-Iqtida yang ditulis tahun 1121 Masehi. 6. Ibnu Rushd 520 sampai 595 Hijriah atau 1126 sampai 1196 Masehi. Terkenal sebagai dokter perintis di bidang penelitian pembuluh darah dan cacar. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Kulliyah. 7. Abu Zakaria Yohana bin Maskawai adalah seorang ahli farmasi di rumah sakit Jundishapur. 8. Sahbur bin Sahal menjadi direktur rumah sakit Jundishapur. Berkembang juga ilmu farmasi, yaitu ilmu untuk menentukan obat dan pembuatan obat-obatan, makanan, serta gizi. Di antara ahli farmasi yang lahir pada masa ini adalah Ibnu Baitar. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muqni, Jami' Mufratil Adawiyah, Wagaziyah, dan Mizani Tabib. Adapun di bidang ilmu kimia adalah Abu Bakar Ar-Razi dan Abu Musa Ja'far Al-Kufi. Yang kedua, ilmu perbintangan atau astronomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu perbintangan atau astronomi berkembang pesat, hingga pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad Al-Wazani. Ahli astronomi lain adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang berhasil membuat tabel astronomi Zid As-Sindi. Selain mereka,
Masih banyak lagi astronom muslim yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Antara lain yang pertama, Abu Ma'syur al-Falaki. Karyanya yang terkenal ialah Isbatul Ulum dan Haitul Falak. Yang kedua, Jabir al-Batan, pencipta alat teropong bintang yang pertama. Karyanya yang terkenal adalah Kitabu Ma'rifati Matlil Buruj Baina Arba il Falak. Dan yang ketiga, Raihan al-Biru. Karyanya yang terkenal adalah At-Tahfim li Awali Ilisina Atit Tanjim. Yang ketiga, ilmu pasti ridayat atau matematika. Pada mulanya, ilmu matematika yang dikembangkan umat Islam berasal dari karya-karya bangsa Yunani, Romawi, dan India. Hal itu dapat dilihat pada Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur di Persia. Ia banyak menemukan manuskrip ilmuwan terkenal, seperti Euclides, ahli matematika, hidup pada tahun 300 sebelum Masehi berjudul Elements. Perkembangan ilmu matematika dan cabang-cabangnya memberi arti penting bagi perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Di antaranya tokoh ilmuwan muslim yang terkenal adalah yang pertama, Sabit Qura al-Hiran 211-288 Hijriah dengan karyanya yang terkenal Hisabul Ahliyah. Yang kedua, Abdul Wafa Muhammad bin Ismail bin Abbas dengan karyanya yang terkenal Ma Yahtaju Ilaihi Al-Kutab wal Umal min Ilmi Hisab. Yang ketiga, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika yang menulis buku Al-Jabar dan mengabdikan namanya dalam ilmu logaritma. Dan yang ketiga, Umar Khayyam dengan karyanya tentang Al-Jabar yang berjudul Treatise on Algebra telah diterjemah oleh F. Webb ke dalam bahasa Prancis. Al-Jabar karya Umar Khayyam ini lebih maju dibanding Al-Jabar karya Euclides dan Al-Khawarizmi. Ilmu filsafat, proses penerjemahan oleh umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama kitab-kitab filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab mengalami perkembangan yang cukup besar. Para penerjemah saat itu tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dari peradaban bangsa Yunani, Romawi, Persia, dan India saja, tetapi juga mentransfer ke dalam bentuk pemikiran. Proses inilah disebut dengan Helenisasi. Tokoh filsafat Islam sebagai berikut. Pertama, Abu Yusuf Yakub al-Kindi. Ia dijuluki The Philosopher of the Arab. Kedua, Abu Bakar Ar-Razi. Ia mengandalkan rasio bagi manusia hingga ia menafikan kemutlakan perlunya Nabi Muhammad SAW. Tiga, Abu Nasri al-Farabi. Di dalam bukunya Rahyu Ahlu al-Madinah al-Fadilah, ia berupaya menyintesiskan filsafat politik Plato dengan pemikiran politik Islam. 4. Ibnu Sina. Di antara pemikiran filsafat yang dikembangkannya adalah filsafat jiwa, filsafat wahyu dan nabi, serta filsafat wujud. 5. Imam Al-Ghazali. Ia menulis karyanya Maqasid al-Falasifa dan Tahafut al-Falasifa. 6. Ibnu Bajjah memiliki beberapa karya yaitu Risalatul Wada, Ahlak, Kitab An-Nabat, Risalatul Al-Ittibal Al-Akabil Insan, Tadir Al-Mutawahib, Kitab An-Nafs, dan Risalah Al-Gaya Al-Insaniyah. 7. Ibnu Tufail. Karyanya di bidang filsafat yang monumental adalah Hayy bin Yazan. 8. Ibnu Rushd. Karya di bidang filsafat berjudul Fasal Al-Maqal fil Mabaina Al-Hikmah wa Ashi Syariat min Al-Ittishal. 9. Abu Rayhan Al-Biruni, dikenal sebagai filsuf muslim yang menggali pemikiran filsafat India. 10. Ibnu Maskawai. Bukunya berjudul Tahzib Al-Ahlak dan Jawidan Hirat. 5. Ilmu sejarah. Sejarah yang cukup penting untuk dipelajari adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sejarawan muslim yang menulis tentang sejarah dan sirah Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama, Muhammad bin Ishaq berhasil menyusun kitab Sirah An-Nabawiyah li Ibn Ishaq. Bukunya itu merupakan buku tertua mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ibnu Hisham adalah murid Muhammad bin Ishaq. Ia berhasil menyunting karya Ibnu Ishaq sehingga dapat dibaca melalui ringkasannya. Karya Ibnu Hisham yang terkenal adalah Sirah Ibnu Hisham. Yang ketiga, Al-Waqidi. Salah satu karya utamanya adalah Tarikh Al-Kabir. Kitab ini melukiskan tentang peperangan dan penaklukan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Muhammad bin Sa'ad adalah murid dan asisten Al-Waqidi. Ibnu Sa'ad melengkapi lebih jauh dengan berbagai data dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra sebanyak 8 jilid. 2 jilid pertama membentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. 6 jilid berikutnya memerinci riwayat para sahabat dan tabi'in. Tradisi penulisan sejarah di kalangan umat Islam mencapai tingkat kedewasaannya pada abad ke-9. Beberapa mutarikh yang mencatat dan menyusun sejarah secara komprehensif adalah Baladuri, At-Tabari, dan Al-Mas'udi. Penulis sejarah lain yang termasyhur adalah Abu Rayhan Al-Biruni yang menulis kitab Tahqiq Malil Hind, yaitu sebuah buku yang menguraikan tentang sejarah bangsa India. Ilmu geografi. Pada abad ke-12 Masehi, istilah geografia atau geografi diperkenalkan oleh Az-Zuhri, filsuf dari Cordoba. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat ahli ilmu geografi yang telah menulis buku-buku tentangnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Hurdasbih. Karyanya yang terkenal adalah Al-Masalik wa Al-Mamalik. Buku ini dijadikan rujukan utama para khalifah Abbasiyah. Yang kedua, Al-Jahiz telah menulis buku Kitab Al-Hayawan dan Rasail, karya Ikhwan As-Safa, yang merupakan sumber berharga dalam pengembangan ilmu geografi. Yang ketiga, Al-Biruni, dengan karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Hind. Karya lainnya adalah Al-Asar, Al-Baqiyah, An Al-Qurun Al-Khaliyah. Yang keempat, Al-Balazuri, pada tahun 869 Masehi, menulis buku Futuh Al-Baldan, penaklukan negeri-negeri. Yang kelima, Yaqut bin Abdullah Al-Hamawi, pada tahun 1224 Masehi, menulis buku Mu'jam Al-Buldan. Yang keenam, As-Sirafi, pada tahun 920 Masehi, menulis buku Akhbar As-Sind wa Al-Hind, atau informasi tentang Cina dan India. Yang ketujuh, Ibnu Batutah, dengan karya monumentalnya berjudul Tuhfah An-Nuzar fi Gara Al-Ansar wa Ajaib Al-Asfar, adalah karya geografi yang sangat berharga.